jendelanya kebuka ya, kebukanya itu buka samping. Dan itu ada yang ngebanting, retak. Sampai kacanya itu retak. Wah. Kerja loh, kata gitu kan. Langsung lah karena curiga, manggil-manggil lah dia tuh. Bang. Dibuka kamar mandi itu, bukan suaminya yang dia lihat. Tapi sosok pocong yang lagi mainin air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ketika dia tinggal di kontrakannya di kota Medan. Dan di sana dia banyak banget ngalamin kejadian horor yang serem banget. Jadi di sebelah gue nih udah ada Mbak Vivi. Mbak, halo Mbak. Thank you Mbak ya udah datang ke sini buat nyeritain kejadian ini sama sahabat Lonceng. Mbak, ini kontrakan katanya kontrakan peta di Medan ya? Iya. Emang asli orang Medan? Enggak sih sebenarnya, aku itu transmigran ya ke sana karena orang tua dulu awalnya kami orang Garut sih aslinya gitu, cuma karena ada keluarga di sana, keluarga ayah, jadi kami ke sana juga. Oke, berarti tapi emang dari kecil tinggal di Medan. Dari kecil tinggal di Medan ya? Iya, 20 tahun di sana. Oke, 20 tahun di Medan, dan ini waktu itu ngontrak bersama suami. Iya. Nah, ini kontrakan di daerah mana? Bisa disebut nggak? Tapi kalau nggak mau pun nggak apa-apa gitu. Takutnya kan ada pihak-pihak lain yang emang keberatan nanti. Oh, boleh sih di air bersih. Di pintu air namanya. Pintu air di Medan. Oke, di situ kan banyak juga kontrakan lainnya pasti ya. Banyak, bukan cuma itu doang. Pokoknya di daerah situ, Iya. di Medannya. Dan kenapa nih Mbak? Kan banyak banget kejadian-kejadian horor yang dialamin penghuni-penghuni kontrakan di sana. Kenapa kok sampai rela bertahan lah? Bahkan sampai ada yang berbulan-bulan bertahan gitu. Itu kenapa Mbak? Apa emang karena murah? Apa emang karena kenapa nih? Ya bisa dibilang tempatnya cukup strategis ya kalau untuk bertahan hidup di situ. Strategis? Iya, karena posisinya kontrakan itu di pinggir jalan Pak. Oke. Masuk gangnya itu gang gede dan itu nggak jauh dari jalan raya. Oke, nggak jauh dari jalan raya, satu strategis berarti. Dan untuk harganya? Ya terbilang murah sih di situ. Berapa waktu itu? Sebulan boleh tahu nggak? Waktu itu di sana ya 400-an lah gitu ya. Itu murah loh. Murah. Buat kontrakan ya. Iya. WC di dalam. WC di dalam. Nah, WC di dalam pula. Tuh, murah segitu ya. Murah. Dan memang makanya banyak di situ bertahan. Makanya walaupun horor tetap bertahan nih ya. Ya tapi kalau gue sih mending pindah. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau dulu pas mahasiswa memang lebih milih murah. Nggak apa-apa, horor nggak apa-apa, yang penting murah. Nah, biaya hidup ya Bang ya? Bener, biaya hidup itu nomor satu. Dan gini Mbak ya, kan tadi katanya kita ngobrol-ngobrol nih di bawah bentar. Katanya ini track di berita nih, di online masih ada itu ya? Masih bisa, karena Masih sampai bisa. sekarang masih ada di berita online. Oke, itu tragedinya parah juga Mbak ya? Parah banget. Oke, ini ditahan dulu Mbak ceritanya. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Mbak Vivi ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Mbak Vivi, langsung kita mulai nih Mbak ya ceritanya. Yes. Nah itu awalnya tahun 2017 kan aku nikah tuh sama suami. Nah awal-awal nikah itu kami masih di rumah keluarga gitu ya, di rumah ibu. Jadi karena berhubung dia juga koki, di Medan itu dia koki, dan kafe tempat dia kerjanya itu 24 jam kerjanya gitu kan. Jadi setiap dia shift malam itu dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Oke, 12 jam. Dari pagi jam 10 pagi ke jam 10 malam. Tapi karena berhubung dia suka pulang tengah malam gitu kan, jadi nggak enak dong kalau terlalu jauh gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada tiba-tiba ada pesanan ini segala macam buru-buru. Nah kami nyari kontrakan tuh, kontrakan di dekat-dekat kafe gitu kan. Terlebih ada orang tua yang enak ya kalau pulang malam. Iya. Nah
kebetulan tuh kami dapat info ada kontrakan yang kosong di situ gitu kan. Enak nih kayaknya, cuma 20 langkah lah gitu ya ke kontrakan itu. Nah, surveilah kami ke kontrakan itu ya kan. Kontrakannya itu 2 lantai. Di lantai pertama itu ada 5 kamar, di lantai 2 ada 3 kamar. Gede. Lumayan, tapi petakan dia Oke. gitu kan. Nah, yang di lantai pertama itu masing-masing kamar itu kamar mandinya di dalam. Oke. Sementara yang di lantai 2 itu kamar mandinya di luar, dipisah. Nah, 3 kamar mandi itu di luar, di paling pojok di belakang, di sebelah tangga naik itu kamar mandi belakang. Tuh gitu. harganya beda tuh kan? Beda gitu. Oke lah, cuap-cuap lah tuh sama pemilik kontrakan gitu kan, katanya ini yang terisi yang di lantai bawah katanya cuma kamar 3 sama kamar 4 kata gitu. Oh iya katanya gitu kan. Oh, bolehlah ngelihat kamarnya yang kosong yang mana aja katanya. Nah, dibukalah itu kamar yang nomor 2. Karena dengan alasan katanya itu baru seminggu dikosongkan gitu kan. Jadi oke lah, dibukalah. Adem sih memang kontrakan itu. Cuma namanya nggak pernah ditempatin agak pengap gitu ya. Masuklah ke ruangan itu. Suami lagi ngobrol tuh sama si ibunya. Waktu masuk itu memang dingin apa gitu, tapi kok aneh ya. Di situ udah mulai. Nah, posisi kamar mandi itu setelah pintu masuk, kamar mandi sebelah kanan. Refleks lihat sebelah kanan. Langsung astagfirullahaladzim. Nah, itu di situ ada sosok tinggi besar. Matanya merah dan dia itu tingginya itu melebihi plafon. Jadi seakan-akan dia nunduk begini. Lagi perhatiin kita. Wah, nggak bener kalau misalnya di sini. Langsung tuh ngelirik suami, bilang kasih isyarat. Gitu aja kan. Oh, dia udah paham. Nanya tuh sama ibunya lagi. Terus Bu, ini kamar yang mana lagi nih katanya. Oh, ada tuh kamar di atas katanya gitu. Nah, yaudahlah, mereka kan ke atas duluan. Jadi aku bilang gini, itu di bawah tangga itu kan ada mesin air ya gitu. Jadi kalau misalnya setiap mau menghidupin air tuh nyolok langsung dari situ. Itu kamar yang paling pojok nomor 5 itu, nah dekat si mesin air itu. Ditanyalah ke ibu itu gini, Bu, itu kamarnya kok nggak dibuka? Dibilang gitu kan. Oh, itu sengaja nggak dibuka, soalnya bocor rembesan dari kamar mandi atas, jadi nggak pernah ada diisi, katanya gitu. Cuma namanya orang kepo ya gitu, jadi lihat dulu lah Bu ya, udah itu kuncinya nggak ada tapi dari jendela aja. Dibersih-bersihkan lah itu jendela, ngelihat ke dalam. Katanya kosong, tapi di pojokan ada yang jongkok. Hah? Serius. Ada yang jongkok. Dan itu anak-anak. Anak-anak jongkok keringku kayak lo lagi nangis, gimana sih begini kan gitu. Nah, itu di pojokan. Jadi antara percaya nggak percaya sih, itu sebenarnya beneran ada orang apa enggak sih gitu kan. Berkali-kali tuh digosok, diliatin lagi, diintip lagi. Wah, bener itu orang gitu kan. Cuma nggak mungkin orang lah, orang katanya nggak pernah diisi gitu kan. Nah, udahlah, walau alam ke atas lagi kan. Mereka udah ke atas duluan tuh. Pas mau ke atas mereka turun kan. Jadi Bang, ya ngelihat ke atas dulu ya. Ya udah lihatlah, hati-hati licin kata gitu kan. Itu kondisi lagi hamil gitu kan, udah baru-baru hamil muda gitu kan. Ya udah ke atas lah. Tapi nggak sampai ke atasnya. Jadi tangga ya. Posisinya jadi ngintip di sela-sela tangga itu. Oh, gini keadaan di atas, berdebu ya karena jarang dibersihin gitu. Jadi pas itu kan ada 3 kamar ya. Di kamar kedua ada nenek-nenek lagi ngelipat baju. Jadi gini kan, itu nenek-nenek kasihan banget sendirian gitu ngelipat baju. Apa nggak pernah ditemenin atau emang sendirian di situ? Sampai ini nggak pernah dibersihin. Ya udah turun dah tuh. Inilah yang lagi ngobrol. Jadi kepotong dong. Itu nenek-nenek yang di kamar atas itu sama siapa Bu tinggalnya? Gitu kan. Kasihan kali sendirian. Ibu itu heran kan. Nenek-nenek mana Dek? Katanya gitu kan. Itu di kamar nomor 2 yang di tengah-tengah itu. Dek, yang diisi ini cuma nomor 2 sama nomor 3 sama nomor 4 aja, itu di lantai bawah. Di kamar atas semua kosong. Jadi nggak mungkin ada nenek-nenek katanya. Jadi lah,
Kalau misalnya nggak ada orang, jadi tadi siapa dong yang lipat baju? Sepakat tuh, jadi yang ngisi kamar nomor 1. Dan kamar nomor 1 itu atasnya itu langsung dak-dakan, nggak terhubung sama kamar yang selain di lantai atas gitu ya. Jadi langsung balkon mereka mah, dari ini nggak diisi lagi. Oke lah, besokannya langsung mulai ngelangsir, beres-beres ya, bersih-bersih ngelangsir barang. Jadi udah ngelangsir barang, tinggallah di situ. Minggu pertama aman tuh, ya kan, aman, tinggal di situ. Jadi memang pas udah seminggu di situ, lagi masak nih, siang-siang tuh, sekitar jam-jam 11-an ya. Jam 11 siang, karena mau masak itu kan pengap ya, namanya kontrakan petakan, buka pintu. Pas lagi masak tuh, itu ada anak-anak lewat lari-larian. Nah gitu kan, lagi cekikikan. Ih, ini anak-anak lucu banget sih gitu, main kan sama siapa ini, ada biarin lah. Soalnya yang ku tahu itu ibu-ibu yang nomor 3 tuh, yang isi nomor 3, dia punya anak 2. Cewek cowok, cuma tinggal sama neneknya di Tanjung Pura. Mungkin karena lagi liburan datanglah sama si ibunya ini, karena ibunya ini kan kerja, makanya nggak sama dia tuh anaknya gitu kan, kontak di situ. Oke lo mungkin lagi datang gitu kan, dia biarlah lagi main lari-larian, asik masak, tiba-tiba itu anak lari masuk ke dalam, masuk ke kamar mandi, terus bilang gini, jangan bilang aku di sini ya, kata gitu, ala anak-anak gitu kan. Oh iya gitu kan. Terus lagi masak ya kan, dia cekikikan ngintip, gitu kan. Nggak dibiarin tuh, kan asik banget main gitu. Udah 5 menit, Dek, ini main sama siapa? Sama kakaknya ya? Dia lari-lariin sendiri kayak ada yang ngejar gitu ya. Tapi diperhatiin kok nggak ada yang ngejar sama sekali, nggak ada yang nyariin dia juga gitu kan. Keluarlah ngeliat, selingak-selinguk nggak ada orang. Nah, jadi bilang lagi kan, masuk lagi ke dalam. Dek, main sama siapa? Keluar dulu lah, coba itu nggak ada orang. Coba tuh cari kakaknya, digitu-gituin kan. Nggak ada jawaban dari anak ini. Jadi karena dikira tidur atau apa ini anak, dibukalah kamar mandi. Dek, pas dilihat gitu, kamar mandi kosong. Di situ agak jantungan lah. Astagfirullah, ini kok makin kesini makin ada aja gitu ya. Kan? Oke lah. Terus itu mau ngomong sama suami juga, yaudah nanti aja, dia masih kerja gitu kan. Malamnya Ratu bilang gini, ya tadi siang ada yang masuk lah ke sini, ada yang mampir. Siapa? Dikiranya temennya kan. Si Yudi. Bukan, anak-anak katanya. Anak-anak siapa? Gini kan. Tapi bukan manusia. Begituin kan. Hah, maksudnya? Gini kan. Iya tadi diceritakan lah begini-begini. Oh ya udah, dia cuma udah baca ini aja, Al-Fatihah, ayat kursi ini segala macam. Oke, dari gitu kan. Udah dari kejadian itu nggak ada lagi tuh gangguan gitu sampai beberapa hari. Nah yang beberapa hari ini lagi aktivitas biasa lah, baca webtoon apa-apa siang kalau selesai masak. Itu kan jendela kan, kamar yang lain kan jendelanya itu di samping pintu ya gitu. Nah ini kamar kami ini jendelanya itu ada di samping dinding sebelah kanan, jauh dari pintu. Jadi pintu masuk gitu kan, itu kan pintu nggak ada jendelanya. Nah jendelanya itu sebelah kanan gitu kan, deket dinding, deket kasur gitu. Dan itu posisinya lebih ke atas lagi. Kira-kira cuma lebarnya itu cuma 0,5 meteran lah gitu ya. Nah itu kan jendelanya kebuka ya, kebukanya itu buka samping. Dan itu ada yang ngebanting, bertak. Sampai kacanya itu retak. Wah, bukan angin bukan ya? Bukan. Kalau angin nggak mungkin dong sampai brutak sampai begitu kan, itu pasti bantingan orang, gitu kan. Kaget, gitu. Siapa lah ini kok bandel kali, gitu kan. Dibuka lah, soalnya diintip-intip nggak ada orang, gitu kan. Dibuka lah pintu, celingak-celinguk nggak ada. Ya udahlah mungkin angin atau apa, udahlah gitu kan, biarin. Adalah beberapa hari kemudian suami dapat shiftnya shift malam. Nah malam dia kerja masih aman tuh gitu kan, masih beberapa hari aman. Nah tiba hari keempat dia masuk shift malam, dia bilang gini,
Bun, ini kunci ayah bawa ya, katanya. Takut kayak malam-malam sebelumnya. Ayah pulang, kebangun terus nih gara-gara minta bukain pintu. Oh ya udah, katanya. Jadi kalau misalnya nanti mau pulang pun mau ke kamar mandi atau apa, nggak usah bangun bunda, katanya gitu kan, manggilnya ayah bunda ya gitu. Oh ya udah, bawalah, bilang gitu kan. Oke dah tuh, udah ini ya pamitan, salam, ini segala macem, dikunciinnya tuh dari luar. Dan itu sekitar jam 8-an gitu kan. Karena posisinya itu kan lagi rame-rame pembeli, jadi dia masuk lebih awal gitu. Dah, udah dikunciin tuh sama dia. Biasalah baca webtoon gitu kan, baca webtoon karena nggak ada TV gitu kan segala macem. Sampailah jam 10 tidur, kan udah ngantuk kan, udah bosen juga, ngantuk, tidur. Pas tidur tengah malam bangun sekitar jam 2-an. Itu pun kebangun gara-gara ada suara pintu kayak ceklek gitu ya, kayak ditutup. Oh mungkin dia pulang nih, mau ke kamar mandi gitu ya. Nah, ke kamar mandi nih, yaudah biarin aja, tapi kok nggak ada suara airnya gitu kan. Ini mata masih ngantuk nih sepet, tapi itu di sebelah kiri itu kan posisinya kan aku tuh tidur menghadap pintu ya, jadi lurus ke pintu. Nah ini ada kaki serong posisinya ke arah pintu kamar mandi gitu. Nah itu kakinya tuh goyang-goyang kanan kiri gini-gini, gini-gini. Nah jadi siapa ini? Si Sally kali ya, adek kan namanya Sally kan. Oh mungkin dijemput nih sama suami gitu kan, nyuruh nemenin gitu kan. Goyang-goyang ini juga, tapi kok ada yang aneh ya gitu. Diperhatiin, dan ternyata kakinya itu masing-masing jarinya cuma ada 3. Waduh. Kayak kaki ayam gimana sih? Itu 3 jarinya cuma 3. Itu cuma ada jempol, jari tengah sama jari manis. Nah, dan setiap kukunya itu hitam, kukunya panjang gitu kan. Langsung di situ langsung ini ya sadar gitu. Astagfirullah gitu kan. Nah karena aku ngucap astagfirullah, itu kaki diam langsung. Yang tadinya goyang-goyang begini, dia diam langsung begini. Waduh. Nah kan udah gitu kan, karena aku ngucap begitu udah diam, itu kasur langsung digoncang, duk. Kan kaget dong kan, Allahu Akbar, duduk lagi kan, astagfirullah, itu kayak digoncang, bener-bener digoncang sekuat-kuatnya gitu kan. Lagi digoncang gitu, kaki ada yang narik, tapi nggak ada wujudnya. Ditarik langsung ke bawah gini kan, langsung Allah gitu kan, ayah gitu kejar-kejar kan gitu kan, tapi nggak tahu udah orang luar itu ada yang dengar atau enggak, aku teriak-teriak gitu kan. Nangis karena kaget dan segala macem gitu kan. Oh udah berapa menit gitu kan, tarik-tarikan kaki, lepas tuh ya kan, lepas kaki. Sampai meret-meret begini ya duduk gitu kan, tapi itu masih goncang, masih astagfirullah gitu kan. Berhenti goncangannya ya kan, masih jantungan kan, nangis apa segala macam, ya Allah kok gini gitu kan. Gara-gara saking capeknya nangis, haus, mau minum kan, ngambil gelas lah itu yang di samping kasur, baru juga nunduk begini. Itu dari arah pintu bedok, kayak pintu itu dihantam ya, dihantam pakai tiang listrik yang kuat banget tuh, dijedotin ke pintu, orang sampai itu bruduk gitu kan. Langsung teriak, aduh gitu kan, nangis lah, kejar kan karena gak kaget gitu kan. Kalau misalnya itu pintu nggak dikunci, kita bisa lari ya, bisa kemana aja. Nah ini kunci pintunya, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu kan. Nangis kejar, langsung ngambil HP, gemeteran, nelponin suami suruh pulang gitu kan. Nggak diangkat-angkat sampai 1 jam, itu nggak diangkat-angkat. Oke, itu seberisik itu yang tinggal di kontrakan yang di kamar lain nggak ada yang nyamperin? Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Wah gila. Nah itu kan udah begitu langsung kan diteleponin juga nggak angkat-angkat. Nah pas lagi sibuk nelponin itu, ada yang ketawa gitu, tawa tuh. Suara dari mana itu? Dari arah mana? Kamar mandi. Dan itu kan kamar mandinya nggak full ke atas ya, dindingnya itu masih ada
ya sekitar selengan ini dari lengan sampai sikut ini gitu ya, ada celah gitu kan, ada spasi. Dan di situ ada si cantik yang sedang duduk gitu kan. Duduknya itu bukan duduk yang duduk kita begini, tapi telungkup, tangan ke bawah di main-main gitu. Ih. Dan dia itu kuntilanak merah, Bang. Kalau kita gambarkan ya, matanya tuh lebar banget, Bang. Allah Akbar, lebar banget. Dan itu senyumnya itu kayak, tahu nggak karakter Momo? Nah itu kan senyumnya itu lebar banget yang sampai ke pipi. Nah dia seperti itu ketawanya, dengan giginya yang tajam-tajam keluar dari gini. Nah itu kan makin jantungan kan, makin lemes gitu. Kalau misalnya saat itu nggak hamil, bodo amat gitu kan. Ini hamil gitu kan, takutnya dia mengincar si janin kan gitu kan. Jadi astagfirullah nelponin, angkat dong, angkat gitu kan, nggak diangkat-angkat juga. Lagi sibuk nelpon itu sambil nangis, udah di situ ada muncul kan, di luar pun ada suara-suara, Bang. Jadi kayak ngetawain keadaan kita saat itu, tawa sekencang-kencangnya, dan itu bukan cuma satu suara, banyak banget. Jadi kayak sekitar 10 atau 15 orang lagi ketawa barengan gitu. Wah. Gila. Serame itu ya? Iya, dan itu disaksiin dalam satu malam itu benar-benar horor banget, Bang, mencekam banget. Nah itu ya, lagi nelpon itu kan, lagi sibuk-sibuknya nelpon, dari arah pintu itu ada kepala yang nongol gitu. Kalau kita lagi berenang itu kan, kalau misalnya di air kita bisa sering ngintip ya, orang kalau berenang kepalanya segini ya. Nah begitulah gambarannya, kepala itu muncul ke depan pelan-pelan, ngarah ke aku. Nah itu kan astagfirullah, ini apalagi lah, baca ayat kursi udah sampai salah-salah, doa yang lain pun nggak fasih gitu kan. Jadinya gara-gara saking ketakutannya itu udah kelipet-lipet itu lidah kan. Nah, pas udah mulai mendekat, itu telepon baru nyambung, ya kan, diangkat. Nah ya Bun, ada apa? Gitu. Cepetan pulang, nangis kejar kan, cepetan pulang katanya. Kenapa katanya kan, udah pulang dulu, pulang. Dah nggak lama kemudian itu pulang, dah tuh ya kan, itu lagi nangis. Kedengar kan suara pintu dibuka, kuncinya ceklek gitu kan, udah agak mendingan tuh ya kan. Begitu dibuka sama dia kan, nangis lagi kan, kejar. Kenapa gitu kan, dia nanya-nanyain, lihat sekitar kan, entahnya aku jatuh gitu kan, keluar darah atau gimana gitu kan. Dia periksain tuh sekeliling area itu, diperiksain sama dia gitu kan. Langsung kan udah duduk di samping gitu kan, ditenangin, tadi kasih air minum segala macam. Aku kan ngeliat keluar, tiba-tiba ada yang ngintip, rame banget yang ngintip di depan pintu. Dan itu yang kuntilanak, pocong dan sebagainya ada di depan pintu. Itu pintu kebuka ya berarti? Kebuka. Posisi dia waktu masuk itu pintu tetap terbuka. Gitu kan. Udah kebuka gitu. Oke, dia tenangin lah, udah tenangin, ditanyain. Kenapa tadi kok ini, katanya nelpon gitu kan. Kok nangis, katanya gitu kan. Diceritakan lah gitu kan. Oh, yaudah, katanya gitu kan. Terus dibilang gini, tadi pun sebenarnya waktu nelpon, Bunda sebenarnya di sini sama siapa? Katanya, sama siapa gimana ya, sendirian lah, kalau nggak mungkin nangis, dibilang gitu kan. Kenapa emangnya? Waktu nelpon ada suara laki-laki lagi marah-marah, ngebentak-bentak. Kata dia, padahal di situ sendirian. Gitu kan, makanya dia curiga tuh gitu kan. Nah itu kan kalau misalnya dari kafe itu kan lihat gini aja kelihatan rumah. Saat dia mau ngelihat rumah itu aura di kamar sekeliling luarnya ya gelap banget katanya, Bang. Nah itu katanya yang dia lihat itu kayak diketutupin kabut, tapi kabutnya itu nggak wajar katanya gitu kan, hitam pekat. Ya memang malam, tapi kok dalam malam aja bisa terlihat seperti itu gitu kan. Dan itu banyak banget makhluk, bisa dibilang sampai ribuan. Dan ngelihat di situ, buru-buru lah dia masuk. Nah gitu kan, udah dikasih tahu soal itu ya kan, udah agak tenang, dia ngambil garam tuh ya kan, di kertas ya kan, dibacain tuh sama dia kan, sama air putih segelas tuh, dibacain tuh ayat kursi apalah gitu sama dia kan, ayat ruqyah.
air itu disuruh minum terus diusapin ke muka. Nggak lama kayak gitu dia langsung bangun, ditanya mau kemana gitu kan. Udah diem aja dulu sini, ke sebelah dia. Ternyata keluar ke area tempat si jendela tadi itu kan masih ada spasi ya, tempat jemuran. Nah dia ke situ. Nah pas didengar-dengar dia kayak lagi ngomong sama seseorang. Ngapain kau di sini? Katanya gitu kan. Kok apa kan istri aku? Katanya dia gitu kan. Kedengar tuh samar-samar suara kayak ada yang nyautin juga, tapi nggak tahu percakapan dia itu apa. Gitu. Pergi nggak kau dari sini? Kalau misalnya kau nggak pergi juga, ku hancurkan. Katanya dia gitu. Terdengar ketawa nih, jelas banget ketawa. Ketawanya itu suara laki-laki, tapi berat banget suaranya. Kata, oh nantangin kata suami kan. Kita kan hafal dong suara dia gitu kan. Apalagi ini posisinya di samping kamar gitu kan, dengan jendelanya itu masih kebuka, abis dangdung begitu. Tapi nggak lama kemudian terdengar suara jeritan yang bener-bener itu rumah goyang. Goyang sampai foto, bingkai foto itu goyang. Jadi kayak gempa kondisinya gitu kan. Padahal di situ nggak ada gempa katanya. Dan itu gempa. Suara itu menjerit gitu kan, gempa langsung. Nah gak lama kemudian tercium bau bakaran gitu, kayak bau angus, angus bakar. Nah udah gitu masuklah suami. Tadi siapa ngomong? Sadar tadi ngomong, katanya gitu kan. Iya tadi yang ngomong sama siapa? Begitu kan. Ya salah satu yang mengganggu katanya. Dia dibilangin pergi, dikasih kesempatan untuk pergi, dia nggak mau, malah nantangin. Dihancurkan aja katanya. Oh gitu ya kan. Nah gini, sebenarnya suami juga salah satu orang yang peka juga gitu kan, dan alhamdulillahnya dia bisa mengobati orang, bisa ngeruqyah dan segala macam. Dan jadi kalau bisa ada hal-hal begini itu udah biasa aja sama dia gitu kan. Nah oke lah tuh ditemenin tuh sama dia sampai pagi gitu kan. Sampai pagi dia pun ngomong ya sama temennya, sama temen shiftnya itu kan yang barista. Dia kan kalau misalnya sekali masuk itu kan barista sama koki ya, ganti-gantian gitu. Udah temen shiftnya itu dibilang gini, Ren aku nggak masuk dulu ya gitu kan, aku nemenin si teteh dulu, kan manggilnya teteh ya gitu, nemenin si teteh, paling agak siangan lah ke situ katanya. Lah kenapa emangnya katanya gitu kan. Si teteh digangguin katanya gitu. Oh iya udah paham mereka gitu kan. Kalau misalnya hal-hal begitu pasti orang cepet nangkap ya gitu. Si teteh digangguin. Oh yaudah katanya gitu kan. Oke. Dari kejadian itu nggak berani tidur di situ pas malamnya, jadi tidur di rumah ibu gitu kan. Nah beberapa hari dah tuh begitu terus gitu kan, siang di rumah gitu kan, masak segala macam. Tiba menjelang asar ke maghrib gitu kan, itu di rumah orang tua, tidur jadi di rumah orang tua gitu kan. Nah tetangga sadar, itu kan yang nomor 2 itu kan anak kuliahan ya, anak wisu gitu kan, dekat kampus wisu tuh, anak wisu, dia sama adiknya yang SMA di situ. Jadi pas kebetulan pulang dia ada di situ lagi di luar. Kata, kak dari mana? Kata itu kan, kok berapa hari ini nggak kelihatan? Iya lagi nginap di rumah ibu. Kata, loh kenapa emangnya? Kata gitu kan. Ya gitulah gitu, pengen di rumah ibu aja, tadinya nggak mau, nggak speak up soal itu. Tapi penasaran nih. Jadi tanya ke dia gini, kakak tinggal di sini udah berapa lama? Gitu kan. Kalau aku tinggal di sini udah 2 tahun, katanya selama aku kuliah lah kak, kata dia. Oh, mau nanya lah, nah apa, kata gitu kan. Selama tinggal di sini ada digangguin nggak? Dia udah mulai berubah tuh mukanya kan. Kak sebenarnya aku gini loh, kata dia. Aku sering sebenarnya digangguin sama anak kecil, gitu. Dia sering lari-larian, sering nangis-nangis. Nah itu sering nunjukin ngetok-ngetok kamar aku. Nggak tahu dia mau nyari apa, kata gitu. Oh kenapa emangnya kak, katanya. Jadi ceritakanlah kejadian malam-malamnya sebelumnya itu. Oh paham lah dia kan. Kok ngeri kali, katanya. Sementara aku yang tinggal di sini diganggu juga tapi nggak separah itu kan.
Iya, malah diceritakan lah soal yang ngelihat nenek-nenek gitu kan di lantai atas gini. Dia langsung gini, "Kak, kalau soal nenek-nenek, kukira cuma aku aja ngelihat loh." Dia bilang gitu. "Kenapa emangnya?" "Setiap malam nenek-nenek yang di atas itu turun," kata. Merinding loh bang. Turun, dia selalu berhenti di kamar aku dan itu selalu ngelihat nggak ada kedip kata gitu. Dan rambut nenek itu sampai atas loh kak, kayak Rapunzel kata dia gitu. Langsung akan, "Serius lah," dia bilang. "Iya loh kak, aku sampai nggak berani buka pintu setiap nenek itu datang dan dia itu datangnya setiap jam-jam tertentu," kata gitu. "Emang jam berapa aja dia selalu muncul?" "Dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Makanya aku nggak pernah buka pintu dan nggak pernah keluar di jam segitu," kata dia. Gitu kan. Nah lagi cerita, tiba-tiba ibu yang pintu ketiga itu di pintu nomor 3 keluar. "Cerita apa deh kok kayaknya seru?" Dia bilang. "Ini loh bu, si kakak ini digangguin," katanya ngomong gitu. "Digangguin apa?" katanya gitu kan. "Ini diceritain lah sama dia kan, begini segala macam." Langsung ibu itu duduk. "Boleh ikutan?" katanya. "Boleh. Sebenarnya gini loh, ibu juga pernah diganggu. Ibu kira cuma ibu aja," katanya gitu. Dibilang gini, pernah nih suatu malam, suaminya kan kerja di pabrik ya, jadi ada jam malam gitu ya, 3 shift kalau laki-laki ya gitu, perempuan 2 shift. Nah dia katanya pergi sekitar jam berapa ya? Jam 9 malam gitu kan, naik motor gitu. Udah pergi dia tuh, tiba-tiba sekitar 10 menitan kemudian dia pulang lagi suaminya. Tapi nggak bawa motor. Ditanyalah sama si istrinya ini, si ibu ini, "Bang kok balik lagi?" Cuma gitu aja dengan muka lesu. "Kereta mana bang?" katanya, kan di sana motor itu kereta ya gitu. "Kereta mana bang, kok nggak dibawa?" Dia cuma bilang gini, "Di bengkel." Udah masuk ke kamar mandi tuh. Ke kamar mandi memang terdengarlah suara jebar-jebur seperti orang mandi gitu. Jadi dia heran, dibilang gini, "Bang, kan tadi waktu mau pergi kerja udah mandi, ngapain mandi lagi?" Katanya gitu kan. Nggak ada jawaban tuh, tapi dengar suaranya gitu kan. Ya udahlah, ibu ini karena nggak ditanggapin, nonton lagi dia, nonton TV. Pas lagi nonton, tiba-tiba HP-nya bunyi, ya kan. Asal ngangkat aja, dia nggak ngelihat itu siapa yang manggil. Pas itulah, "Halo," gitu ya kan, diangkat tuh. "Halo, Dek, abang ketinggalan lah yang ini, dokumen yang ini. Itu laporan minggu lalu," katanya. "Tolong antarkanlah Dek ke depan, ini mumpung abang belum jauh," katanya gitu. Heran dia. Dilihatlah HP-nya, suamiku gitu kan. Katanya, "Bang serius lah bang, dari kamar mandi ngapain nelpon?" katanya gitu kan. "Apanya kau, aku udah mau ke tempat kerja ini," katanya gitu kan. "Apanya yang dari kamar mandi? Ngigo ya," dibilang gitu. Gitu. "Bang serius lah bang, abang di mana ini?" katanya. "Di tempat kerja loh," katanya gitu kan. Langsung lah karena curiga, manggil-manggil lah dia tuh, "Bang, bang, bang." Dibuka kamar mandi itu, bukan suaminya yang dia lihat, tapi sosok pocong yang lagi mainin air. Karena ketakutan, dia langsung lari keluar dan itu nggak balik-balik lagi ke kamar itu. Gak tahu dah dia itu entah lari kemana ya gitu kan, dan itu nggak balik-balik sampai siangnya gitu kan keadaannya. Langsung lah, astagfirullah, kok separah ini gitu kan kejadiannya. Jadi nggak lagi cerita kayak gitu, suami pulang tuh katanya, "Bun coba sini bentar dah," katanya gitu kan. Ada masuk dah tuh, terpotong lah jadinya cerita kami tuh. Dah malam lah tuh jadinya kan. Jadi kejadian itu sering ini ngidupin ruqyah tuh, ruqyah biar adem lah ya, kita juga murotalan biar nggak diganggu gitu kan, biar kita juga tenang. Tapi setelah yang hari dimana yang diganggu besar-besaran itu, masih berlanjut gangguan selanjutnya bang, gitu kan. Jadi itu kan memang masih dalam shift malam dia. Pulang, pergilah gitu, tapi kunci nggak dibawa dia lagi tuh, gitu kan, takut kejadian kayak kemarin lagi. Jadi dikunci biasa aja. Itu lagi makan, ke arah pintu,
terus ngelihat ventilasi kan, itu apa gitu kan. Jadi kayak ada lampu terang 2 gitu kan. Kalau dibilang itu lampu jalan nggak mungkin Bang, karena posisinya di kamarku itu lampu jalan jauh gitu, agak kesonoan lagi ke lewatin fotokopi baru ada lampu jalan. Dan kalau misalnya dibilang itu lampu luar, kami nggak pernah masang lampu luar. Jadi pertanyaan itu apa gitu kan, diliatin lah ini kan, itu apa tuh gitu kan. Ternyata makin lama makin jelas, yang tadinya bercahaya itu 2 cahaya itu terang banget Bang, warna merah. Lama-lama begitu fokus, barulah muncul wajah orang lagi ketawa nyeringai gitu kan. Dan itu rupanya pocong. Posisinya pocong itu lebih tinggi daripada kita posisinya gitu kan, manusia pada umumnya. Dan itu posisinya tinggi banget Bang, sampai ke ventilasi itu lagi ngeliatin ya, astagfirullah kayak gitu kan, jadinya takut gitu kan. Yaudah, gara-gara kejadian itu kan setiap ada gangguan sekarang kan ke kafe dong gitu kan, ke kafe tuh udah. Jadi kata suami, ngapain di sini, digangguin lagi, tadi ada muncul pocong, dia bilang gitu. Oh gitu kan, daripada nggak tidur ada di kafe gitu kan dia itu. Yaudah baliklah tuh ke rumah ya kan, ngerukiahin dulu tuh, magerin segala macam. Oke, udah pergi deh, udah aman lah kata dia gitu. Aman, dan dia balik tuh tidur kan, karena takut kejadian kayak tadi lagi tuh ngelihat, daripada ngelihat yang macem-macem, udah tidur aja dah gitu kan. Tidur, pas lagi tidur ada yang ngetok pintu ya kan. Biasanya kan kalau misalnya jam-jam segitu ada temen-temennya tuh numpang kamar mandi gitu kan. Kak, numpang kamar mandi lagi gini, iya silakan kamar mandi. Nah saat itu ada yang ngetok gitu, tapi enggak ada manggil ya kan, siapa gituin kan, nggak ada jawaban. Kedua kali tuh tok agak kenceng, dibiarkan lagi, siapa dibilang itu kan, nggak jawab lagi. Ketiga kalinya karena nggak ini, gedoranya makin kuat, duk. Ini orang kok makin kurang ajar gituin kan. Dibuka nggak ada orang Bang, nah kan nggak ada orang. Tapi pas dibuka nggak ada orang, itu kamar mandi jelebet. Nah gitu kan, jadi kayak ada orang dari dalam kamar mandi itu ngebanting ya kan. Kaget dong, bukannya tadi udah dipagerin atau apa, ini kok ada lagi gitu, gangguannya itu ada lagi gitu. Jadi langsung lah diinin kan, astagfirullah, udah baca ayat kursi aja kan. Pesan suami kalau misalnya ada kayak gitu, ya udah baca ayat kursi aja sebisanya gitu kan, sebanyak-banyaknya gitu kan. Terus ambil wudu biar agak adem. Ya udah ngikutin lah apa kata dia gitu kan. Pas lagi wudu, itu yang airnya tadi yang biasanya langsung hidup, ngalir kan, biarpun airnya keruh, itu berubah Bang, bukan warna kuning keruh gitu lagi, berubah jadi darah Bang. Kaget kan gitu kan, ya lompat dong gitu kan, lompat langsung begini-begini, itu beneran darah atau bukan gitu kan, atau aku halusinasi gitu ya kan. Udah keluar darah apa segala macem, dimatiin dong gitu kan, dimatiin. Lompat ke kasur lah gitu kan, karena takut itu lompat ke kasur lah ya kan. Langsung nge-WA, ya ini nggak bener nih gitu kan, air kok jadi darah ini segala macem gitu kan. Ya udahlah kesini aja kata dia gitu kan, ke kafe lah. Pas lagi di kafe, ngeliat lah itu keluar kan, itu dikunciin, kamar itu dikunciin. Itu kan dak-dakan ya Bang ya. Di atas itu ada beberapa kuntilanak sama pocong lagi duduk kayak lagi ngetawain jadi gini. Dia ngeledek ya. Ngeledek. Parah banget saat itu ejekannya gitu ya. Nah, besokannya sekitar jam 12-an ibu datang gitu kan. Dia bilang gini, "Teh, ibu di sini dulu lah ya. Ini baru dari ini apa namanya? Dari pasar," katanya kan. Kan pasar di sana namanya Simpang Limun ya. Dari pajak ibu, ya udah sini dulu lah katanya gitu kan, istirahat di situ. Nah adek kan yang cowok ikut kerja juga di kafe ya, dia sebagai barista. Nah ibu sama adek ini lagi duduk-duduk nih gitu kan, lagi main HP, saling main HP nih berdua kan, masing-masing megang HP. Aku keluar dulu tuh beli air gitu kan, ke depot air tuh ngisi air galon. Nah adek yang cewek ngeliat, katanya adekku yang cowok itu
pulang, masuk ke kamar mandi. Dia bilang gini, "Mak, si abang kok cepat kali pulangnya, masuk ke kamar mandi," katanya gitu kan. "Oh, iyalah mungkin ke kamar mandi mau ini dulu," katanya kan, "kencing dulu mungkin," katanya gitu. "Oh ya udah," katanya. Tapi didengar-dengar kok nggak ada suara airnya ya, katanya kan. Jadi dipanggil lah sama ibu, "Bang, nggak balik lagi bang ke kafe." Nggak ada jawaban. Jadi pas dibuka, kosong kamar mandi itu. Jadi kata ibu, "Lah kapan baliknya ini anak?" gitu kan. Sementara tadi yang waktu masuk ada yang perempuan ini ngeliat gitu kan. Makanya dipanggil tuh sama ibu. Tapi pas dinin nggak ada gitu kan. Oke dah tuh, itu di hari yang sama. Saudara kan anak nenek ya, ibu kami lah ya, tante muda. Nah ini seumuran sama adik yang cewek. Datang tuh memang lagi ini lagi main-main gitu juga. Terus ini anak berdua keluar ya kan, tadinya cuma duduk di samping pintu. Ada yang cowok pulang lah, duduk istirahat gitu kan. Itu jam makan siang dia tuh, masuk jam makan siang. Jadi kami lagi bertiga nih cerita gitu kan. Itu kan ditirain ya, biar nggak ngeblong banget keluar gitu kan, ditirain. Aku ngeliat si Sarah, ini namanya si Sarah yang ibu muda itu kan, si Sarah gitu kan, bibi lah ya, si Sarah namanya. Dia buka tirai terus begini ngeliatin ibu. Nah sementara ibu ngeliat itu katanya si Sally, adek. Jadi bang, "Ngapain lah si Sally ini kok lihat-lihat gitu," kata ibu ya kan. "Ngapain dek?" kata gitu kan. Ini langsung, "Si Sarah itu bu," gitu kan. "Enggak, itu si Sally," kata gitu. "Si Sarah," begitu. Berdebat lah di situ kami kan. "Si Sally teteh," katanya. "Si Sarah ibu." Ada yang cowok ini gini, "Apanya kalian orang nggak ada siapa-siapa tadi di situ?" Dia bilang gitu kan. "Ada loh," gitu. "Oh tadi si Sarah yang lihat ini pakai baju pramuka kan?" Dia bilang gitu kan. Kata ibu, "Enggak, itu si adek loh yang pakai baju pramuka," kata gitu. Sarah ibu pas lagi debat begitu, tiba-tiba ini anak dua datang naik motor berdua. Si Sarah memang pakai baju pramuka, si Sally yang pakai baju pramuka, si Sarah pakai baju olahraga. Nah jadi kami tanya dong, "Tadi yang sini ini kalian yang gini-gini?" "Enggak kok, kami dari 1 jam yang lalu lagi di luar, lagi jalan-jalan," katanya gitu kan, naik motor. Nah jadi ini siapa gitu kan. Nah malamnya tuh, itu masih di hari yang sama juga, malamnya pas lagi tidur, setiap jam 9 malam itu sampai subuh selalu ada yang ngetok ini bang. Dan itu di bawah lantai. Di bawah lantai? Di bawah lantai. Jadi itu ketahuannya itu di bawah lantai, dikirain tetangga kan gitu. Itu kan pasti, oh mungkin ada yang datang nih ke kontrakan sebelah gitu kan. Tapi kok digedor-gedor nggak buka-buka gitu. Seenggaknya respon kayak gitu, panggil kayak orangnya gitu. Ini enggak, dan itu monoton. Kalau kita kan ngetok pintu itu kan pasti ini ya, kalau nggak dibukain sekali 2 kali marah gitu ya. Ini enggak, terus-terusan aja diketok-ketok sampai subuh gitu kan. Setiap ngetok itu aku nggak bisa tidur bang. Dan ketahuannya dari bawah lantai itu kan kasur lantai ya gitu. Aku megang gini ke lantai, ke tanah. Dan itu di lantai itu terasa lah ketokannya ke tangan. Oh iya, berasa ya, geter ya. Dari situlah ketahuannya ternyata itu di bawah tanah. Di iniin lah gitu, udah paham lah di sini memang parah gitu kan gangguannya. Jadi ya udahlah, ini kayaknya nggak bener nih gitu kan. Kontrakan ini kalau misalnya gini terus takutnya ini pas lahiran anak diganggu. Bilang gitu kan. Yaudah kita cari kontrakan lagi, katanya gitu kan. Ya udahlah besok lah kita cari ya, katanya gitu. Nah itu kan karena dia posisi masuk siang, jadi nggak jadi tuh nyari kontrakan. Jadi kan kalau misalnya tinggal di situ berlanjut dong gitu kan. Pas malam itu, masih malam itu lagi cerita nih kami, lagi cerita tiba-tiba itu dari atas, kayak ditimpa ada yang banting kursi. Sementara di atas itu nggak ada siapa-siapa. Keluar dong. Di kamar atas nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa karena nggak ada yang tinggal gitu kan. Keluar dong gitu kan, ngelihat emang ada kursi bang,
kursi kayak kursi apa namanya kayu yang anak kuliahan yang ada bangkunya. Nah itu hancur lebur di atas atap gitu kan, di atas atap. Nah besokannya ada yang tinggal, ada yang ngisi kamar atas, nggak tahu yang kamarnya 1, 2 atau 3. Tinggal di situ satu keluarga, suami istri dengan anaknya 2 orang, gitu kan, cewek dua-duanya. Nah nggak lama padahal mereka tinggal di situ. Seminggu kemudian mereka pindah. Nah, ditanya, kok cepet kali pindah, kan baru pindah kemarin gitu kan, sesama penghuni, jadi ya tegur sapa lah gitu ya. Terus dia bilang gini, parah nggak kuat kata gitu kan. Nggak kuat kenapa? Anak digangguin terus sama nenek-nenek. Katanya gitu kan. Nenek-neneknya itu kalau nunjukin wajahnya doang kita masih mending. Ini katanya selalu gelantungan di atas. Jadi posisinya kayak kelelawar katanya gitu. Nah itu rambutnya itu selantai itu semuanya penuh dengan rambut dia. Katanya setiap malam, dan itu anaknya nangis terus jadinya gitu kan, posisinya anaknya balita ya. Nangis terus katanya gitu. Terus setiap malam juga pintu mereka itu digedor-gedor gitu kan. Terus ada suara ketawa-ketawa, ketawa-ketawa gitu kan. Jadi mereka nggak kuat gitu, pindahlah mereka. Nah dengar kayak gitu, makin yakin dong pengen pindah gitu kan. Ya udah cari kontrakan lain lah, ini kayaknya nggak bener nih gitu kan. Bentar lagi juga ini udah masuk ke berapa bulan lahiran gitu kan. Oke lah kita pindah katanya gitu. Nah ngepak-ngepak lah tuh, ngepak-ngepak kan sambil nyari gitu kan, sambil nyari kontrakan ternyata dapatlah di gang sebelah gitu kan. Oke kan udah kayak gitu, 2 hari sebelum pindah ayah ngomong begini, nanya, Ci kenapa kok mau pindah dari kontrakan kalian? Kata gitu, itu kan lagi main ke rumah ibu ya, nggak tahan lah ya di situ ya, digangguin terus yang ini juga macam gitu. Digangguin gimana? Iya, kadang ada yang nyerupain, kadang ada yang suka gangguin, gedor-gedor pintu dan jendela gitu kan. Oh, wajar lah kok mau pindah katanya gitu kan. Kenapa emangnya? Kamar kalian itu dulu tempat pembunuhan. Dia bilang gitu. Iya, dulu pernah ada caleg di situ tinggal katanya. Istrinya dibunuh katanya gitu kan, dibunuh. Dan itu posisinya pas kamar kami bang, katanya. Istrinya dibunuh di kampak kepalanya. Dia gara-gara gagal nyalek, katanya cekcok sama istrinya, dibunuh di situ. Ya kan? Dia gagal nyalek, jatuh. Ya pokoknya hartanya habis lah ya. Iya. Kira tinggal di kontrakan itu. Itu punya dia, kontrakan itu punya dia, katanya. Gagal nyalek, cekcok sama istrinya kan. Itu tadinya masih satu bangunan, itu masih rumah dia full, tapi itu masih memang rumah dia full. Iya, tapi kamar kami itu posisinya nggak diubah, itu tetap kamar dia dulu. Nah, cuma bangunan lain lah yang diubah katanya. Nah, jadi cekcok sama bininya, sering cekcok tuh mereka katanya, sering cekcok, dan suatu hari kalap si istri dibunuh, di kapak kepalanya sampai terbelah. Dan dia bunuh diri. Ada masuk beritanya kok bang. Ada beritanya? Ada beritanya, nanti dilampirkan. Nah, di Medan ya itu ya? Di Medan. Tahun berapa kejadian? Kejadiannya sih waktu diganggu ya, itu tahun 2017-2018. Tapi pas kejadiannya itu tahun 2004. 2004 ya? Iya. Itu ya. Jadi berarti kalau di tracking masih bisa harusnya ya? Bisa. Wah gila. Langsung bilang, kok baru bilang sekarang ya? Gitu kan. Kalau dibilang dari awal-awal nggak akan ngontrak di situ. Karena selama ini ayah tahu kami ngontrak di situ, tapi kok nggak ngasih tahu gitu kan. Ya gimana lagi, kalian udah tinggal di situ mau ngasih tahu pun ya nggak mungkin lah katanya, nanti takut pula kalian, kata dia gitu kan. Oh iya dah, yaudah dibiarin dah. Ya soalnya kan belum tahu juga horor apa enggaknya. Ternyata diganggunya lebih parah gitu kan. Udah dah tuh, akhirnya kami pindah dari situ, nggak mau tinggal di situ lagi gitu kan. Tapi sampai sekarang kontrakan itu sih katanya tetap masih terisi. Biarpun atas itu nggak selalu ada yang ngisi gitu.
Tapi sekarang kemarin waktu dicek kata teman gitu, teman yang masih kerja di situ, masih ada ngisi di tempat kami. Dan itu juga mereka digangguin dengan makhluk-makhluk situ. Begitulah Bang ceritanya. Di Medan. Medan daerah mana sih? Di SM Raja Medan. SM Raja Medan. SM apa? SM itu apa? Sisi Mangaraja. Oh, Sisi Mangaraja. Iya, Medan. dan kontrakannya itu ada di pintu air. Oke, ini lumayan detail, nggak apa-apa kalau diceritain. Nggak apa-apa. Oke. Emang punya siapa sekarang kontrakannya? Kontrakannya sih yang kami tahu itu katanya jatuh ke tangan saudara-saudaranya ya gitu. Tapi karena memang itu punya si calegnya ini awalnya memang jadi kontrakan ya sampai sekarang pun tetap dikontrakin gitu. Oke. Tapi yang megang keluarganya. Wah gila. Ternyata ada kejadian brutal di sana nih. Nah Mbak Vivi, ini kan berarti untuk kejadian-kejadian horor yang Mbak alami di sana bersama suami, ya khususnya Mbak sendiri ya di sana, karena suami kan kerja. Iya. Mbak sendiri di sana mengalami teror yang dibilang parah banget. Parah banget dan saat sosok itu. yang berbeda-beda. Emang sosok di sana tuh yang gangguan-gangguan di sana tuh terjadi tuh emang karena dipicu karena emang sebelumnya ada kasus itu atau sebelumnya emang udah horor sih tempatnya? Setahu Mbak Vivi itu gimana? Kalau setauku ya itu setelah kejadian itu horornya. Setelah kejadian itu jadi iya, horor? karena dari awal-awal tetangga-tetangga di sana juga ngomongnya katanya ini aman-aman aja. Tadinya? Tapi setelah kejadian itu 40 hari pertama atau seminggu pertama itu mereka selalu dengar suara teriakan. Gitu kan. Teriakan bermunculan kata tolong. Dan selalu muncul ada perempuan di tangga itu dengan berlumuran darah, rambut bob, katanya di tangga itu. Gitu. Jadi kalau kita bisa membayangkan itu mungkin si istri yang dibunuh suaminya itu, si korban. Dan itu selalu minta tolong posisinya di tangga itu. Memang waktu tinggal di situ sih ya, pernah juga ada yang ngetok itu, pernah kan kayak sebelum-sebelumnya ada yang ngetok tapi nggak ada suara gitu kan. Tapi di situ pernah ada suatu malam diketok, dia minta tolong gitu kan. Tapi kalau misal orang kita panik, tolong gitu ya. Ini cuma bilang tolong aku. Udah lemes ya? Ya, gitu. Tapi setiap dibuka nggak ada orang, gitu. Iya, karena kan memang untuk si gangguan-gangguan ini dari berbagai macam sosok ya. Iya. Kalau memang ya misalnya ada kasus nih satu pembunuhan di sana atau ya let's say orang yang mengakhiri hidupnya lah ya di sana. Sosoknya itu aja biasanya, satu aja nih si pelaku utamanya nih. Tapi kalau ini banyak ya, ada anak kecil, ada pocong, ada. Nah itu banyak mungkin banget. karena gini ya Bang ya, karena tadinya udah hal negatif yang mereka lakukan gitu ya, terpancinglah makhluk-makhluk ya, bisa sekelilingnya ya, jadi magnet di ya. situ. Iya, mungkin gara-gara itu juga lah, jadi sarangnya di situ. Dan lagi katanya memang tempat itu setelah kejadian itu lama nggak diisi. Kosong. Iya, bisa jadi gara-gara itu juga. Iya benar, banyak kemungkinan juga ya. Oke, berarti berapa lama total tinggal di situ waktu itu? Ada 5 bulan lebih. 5 bulan, oke. Dan bertahan sampai 5 bulan. Gila, gitu. 5 bulan itu dengan gangguan seperti itu luar biasa ya. Luar biasa kuatnya. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Mbak Vivi ya, tentang kejadian-kejadian horor yang dia alami nih di kontrakannya di Medan, di daerah Pintu Air ya. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video kali ini, kalian tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka, kalian tekan tombol dislike-nya. Dan yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Mbak Vivi. Ini caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa di follow dulu Instagramnya, bisa klik link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan yang terakhir mau ngucapin banyak terima kasih sama Mbak Vivi, Mbak. Thank you banget ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku nih Mbak. Makasih banget. Akhir kata gue Gilang Ahadi izin pamit, Mbak Vivi juga izin pamit. Bye bye.